Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Jenewa dan Karibia memanas di tengah ketegangan global, 23 hingga 25 Februari 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase krusial pada pekan terakhir Februari 2026. Di satu sisi, jalur diplomasi masih dibuka melalui perundingan nuklir di Jenewa. Namun di sisi lain, pengerahan militer dan retorika keras dari Washington menunjukkan bahwa situasi berada di ambang eskalasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 23 Februari 2026 kembali menegaskan sikap tegas Washington terhadap program nuklir Iran. Already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. Dalam pidatonya, ia menyatakan dengan jelas bahwa Amerika Serikat memiliki garis merah yang tidak dapat dilanggar. Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dalam bentuk apapun. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang putaran ketiga perundingan nuklir AS-Iran yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 26 Februari 2026 di Jenewa, Swiss. Perundingan Jenewa, tawaran kompromi atau jalan buntu. Menjelang perundingan tersebut, Iran mengklaim telah menyelesaikan proposal baru yang disebut telah ditandatangani langsung oleh pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Proposal ini, menurut sejumlah sumber diplomatik regional, memuat beberapa konsesi signifikan. Berdasarkan bocoran diplomat Arab yang mengetahui detail pembicaraan, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium dari 60% menjadi sekitar 3,6%, mendekati batas yang disepakati dalam Perjanjian Nuklir 2015 (JCPOA), menangguhkan kegiatan pengayaan uranium untuk jangka waktu 7 tahun. Namun Washington dilaporkan menginginkan komitmen yang lebih panjang dan lebih ketat, yakni moratorium minimal 10 tahun, serta perjanjian yang tidak memiliki batas waktu otomatis, sunset clause. Presiden Trump menekankan bahwa diplomasi tetap menjadi pilihan utama. Meski demikian, ia juga secara terbuka menyatakan bahwa opsi militer tetap tersedia apabila pembicaraan gagal membuahkan hasil. Wakil Presiden J.D. Vance bahkan menyebut perundingan kali ini sebagai kesempatan terakhir bagi Iran untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius. Sinyal militer, armada kelima tinggalkan pelabuhan. Di tengah upaya diplomasi, indikator militer menunjukkan kesiapsiagaan yang tidak biasa. Citra satelit yang beredar pada 24 Februari 2026 memperlihatkan kapal-kapal utama armada kelima Angkatan Laut AS yang sebelumnya berlabuh di Bahrain telah meninggalkan pelabuhan. Pergerakan ini memicu berbagai spekulasi, meskipun Pentagon belum memberikan pernyataan resmi mengenai tujuan operasi tersebut. Armada kelima bertanggung jawab atas wilayah Teluk Persia, Laut Arab dan sebagian Samudra Hindia, kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Iran. Dalam konteks diplomasi yang tegang, pergerakan armada ini dinilai sebagai sinyal tekanan strategis. Sementara itu, sumber internal di Teheran menyebut bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei berada di kompleks terowongan bawah tanah yang dirancang untuk perlindungan darurat. Informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen, namun mencerminkan tingkat kewaspadaan tinggi di dalam negeri Iran. Insiden Laut Karibia, baku tembak Kuba AS 25 Februari 2026. Ketegangan internasional tidak hanya terjadi di Timur Tengah. Pada 25 Februari 2026, insiden bersenjata terjadi di perairan dekat Kuba. Penjaga pantai Kuba dilaporkan menembaki sebuah kapal cepat yang terdaftar di negara bagian Florida, Amerika Serikat. Akibat insiden tersebut, 4 orang dilaporkan tewas, 6 lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah Kuba menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah penumpang kapal lebih dulu melepaskan tembakan ke arah aparat. Namun hingga kini, detail kronologi kejadian masih dalam tahap penyelidikan. Anggota DPR dari Florida, Carlos Gimenez, segera mendesak investigasi menyeluruh. Ia meminta otoritas federal memastikan apakah korban merupakan warga negara Amerika Serikat atau penduduk tetap sah. Insiden ini terjadi bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke kawasan Karibia pada hari yang sama. Waktu kejadian yang beririsan dengan agenda diplomatik tersebut memunculkan spekulasi bahwa peristiwa ini dapat memperkeruh situasi regional. Dua front ketegangan, satu pekan penentuan. Periode 23-26 Februari 2026 menjadi titik kritis dalam dinamika geopolitik global. Di Jenewa, masa depan perundingan nuklir AS Iran berada di ujung tanduk.
Kegagalan diplomasi berpotensi membuka babak baru konfrontasi di Timur Tengah dengan implikasi besar terhadap stabilitas kawasan, harga energi global, dan keamanan internasional. Di sisi lain, insiden di Karibia menambah kompleksitas hubungan Washington dengan negara-negara di belahan barat. Dalam situasi seperti ini, dunia menanti apakah jalur diplomasi masih mampu meredam eskalasi atau justru hanya menjadi jeda singkat sebelum babak ketegangan berikutnya dimulai. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.